Sebenarnya lembaga apa sih yang bertanggung jawab memberantas malpraktik psikologi ini? Kesehatan udah pasti, karena psikolog Kementerian klinis Kesehatan. adalah tenaga kesehatan. Oh iya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada dokter atau siapapun atau anak tenaga kesehatan atau perawat atau bidan yang berpraktek tanpa izin, karena kan berarti dia tidak mengikuti standar untuk kompetensinya, tapi terus kemudian bisa melayani masyarakat juga tanpa izin. Mbak Lita sama Mbak Kasan, artinya hari ini sudah resmi melaporkan atau gimana? Kita masih diskusi dan kita sedang mendalami kasus tersebut karena kita juga nggak mau gegabah ya, karena ini udah sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat tentang profesi kami, dan sebetulnya bisa aja langsung namun ini adalah bagian dari profesionalisme kita aja supaya masalah ini bisa lebih dipahami oleh Reski. Ketika sudah ada campaign ini artinya pemboikotan apa? Gimana respon dari pihak sebelah sendiri, sudah ada bersuara? Bikin lagi tuh ini petisi. Lucu kan gitu loh. Kita membuat petisi, dia membuat lagi petisi untuk mendapat dukungan dari masyarakat, kan lucu. Nah sekarang yang mendapat dukungan atau yang memberi dukungan kepada dia aneh gitu loh. Ini apa yang sudah diberikan oleh dia gitu loh. Secara hukum dan legalitas dia tidak punya. Nah ini kan tanda tanya dong gitu. Intinya kami melapor ini supaya tidak ada lagi ente-ente yang lainnya, supaya masyarakat kita juga tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku psikolog namun dia tidak terdaftar sebagai psikolog. Intinya itu aja, dan ini berbahaya. Yang sudah saya bilang, psikologi atau kejiwaan itu tidak terlihat oleh kasat mata, jadi sulit untuk membuktikan bahwa dia adalah mendapat gangguan akibat dari malprakteknya dia. Bahaya dong. Nah, kalau kita ke dokter tahu yang namanya benjol, oh udah kempes, bener nggak? Nah, secara kalau di psikologi kan tidak ada, kejiwaan itu tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi harus didalami oleh orang-orang profesional. Apakah jadi rocos saya. Lanjut. Apakah korban-korban tersebut adalah orang yang mau diekspos atau tidak? Kadang-kadang orang mereka itu takut karena dianggap gila nanti. Karena apa? Orang yang sudah menganggap, sebagian besar ya, melabeling seperti itu. Orang datang ke psikolog itu gila katanya. Padahal kan tidak mesti kan orang yang datang ke psikolog itu orang-orang yang punya gangguan jiwa yang berat kan gitu. Jadi secara konseling aja itu juga bagian dari gangguan jiwa kan, bisa saja sebenarnya. Dan hari ini konsultasi membawa apa saja mungkin Mbak Lita dan Mbak Cassandra sendiri? Ya, yang jelas kami memaparkan kasusnya, kronologisnya, lalu kemudian pasti bertanya karena sifatnya konsultatif, apakah bisa diteruskan dan untuk laporan nanti bukti-bukti apa yang harus disiapkan, dan ya kembali lagi bahwa apabila nanti semua bukti dan tentu secara prosedural sudah lengkap, ya tentu akan segera dilakukan, karena hal ini yang jelas meresahkan masyarakat. Masalahnya adalah tadi pertanyaan kenapa tidak dari dulu, mungkin karena belum viral. Dan kita sendiri tahu no viral no justice. Ya, Berarti setelah konsultasi ini akan membuat laporan resmi. iya, Ya, tadi kami sudah katakan bahwa harus mengumpulkan bukti-bukti dulu dan lain sebagainya. Persiapannya Tapi harus itu. iya, Novita sendiri udah berapa lama ya menjadi psikolog gadungan ini? Kalau mengakunya di Deddy Kobuzer sudah puluhan tahun. Coba lihat di podcastnya Deddy Kobuzer ya. Dan di situ mengatakan bahwa dia adalah psikolog yang sudah puluhan tahun. Artinya puluhan tahun itu dia tidak menggunakan SPR dan izin praktek. Intinya itu aja. masalahnya yang bersangkutan mengaku sebagai psikolog klinis. Psikolog klinis adalah tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu mengharuskan siapapun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan, dalam hal ini psikolog klinis, harus atau wajib memiliki STR, surat tanda registrasi, dan surat izin praktek dari pemerintah tentu saja, yang apabila tidak tentu ada ancaman hukumnya, sanksi pidananya, yaitu 500 juta. Oh, berarti kalau psikolog klinis berbeda dengan psikologi yang lain ya? Iya, beda. Ini udah masuknya tenaga kesehatan ya? Tenaga kesehatan. Psikolog klinis adalah tenaga kesehatan. Mungkin itu problemnya karena yang bersangkutan mengaku sebagai psikolog.
Tapi menunggu berapa kali waktu sih untuk NT ini, artinya berbicara, artinya kan ini kan dia mengaku-ngaku sebagai tenaga klinis sendiri, mungkin dari Mbak Lita atau Mbak Cassandra menunggu pihak sana nih berspeak up nih sampai berapa lama sih, akhirnya akan melaporkan kalaupun tidak bersuara atau seperti apa? Yang jelas sih kita sudah mencoba untuk mungkin berkomunikasi dulu ya sementara. Pertama komunikasi dulu gitu, buktinya dari Ibu Mariska, dosen Frida sudah bertanya, tapi karena di hide, kemudian mungkin juga tidak berkenan untuk atau di blok barangkali juga, sehingga akhirnya ini jadi berlarut-larut begitu. Dan ketika saya membuat petisi mendesak untuk membuktikan, itu juga malah bikin petisi tandingan. Jadi saya kira tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan untuk memang membuktikan legalitas profesinya. Karena pada dasarnya dalam hal ini tentu yang akan dirugikan pasti masyarakat. Yang perlu teman-teman garis bawahi, dia itu bukan hanya sekedar psikolog, namun dia adalah pengusaha number top, tahu kan? Nah itu kan adalah sekolah yang memang PAUD ya. Ini penting sekali kalau ini hal tersebut dia hanya ngaku-ngaku psikolog, ini akan bahaya gitu. Karena ini PAUD ini kan perkembangannya masih banyak, masih tinggi, masih harus benar-benar berkembang dengan istilahnya dengan dipegang atau dianalisis atau dengan MP ini parah sih gitu. Oke. Terima kasih.